Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat belajar ya. Bu Evi doakan dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat, tidak kurang suatu apapun. Nah, ayo kita belajar kembali. Tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 3, Aku Suka Bertualang pada pembelajaran yang ke-6. Nah, kali ini kita akan belajar tentang papan petunjuk arah, diagram, serta budaya Indonesia. Namun sebelum belajar, jangan lupa ya siapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Dan awali dengan berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kalian peroleh nanti dapat bermanfaat. Mari belajar dengan penuh semangat. Coba perhatikan kelasmu ya. Apakah kalian dapat menemukan arti Bhinneka Tunggal Ika pada kondisi kelasmu? Diskusikan bersama temanmu untuk mengenal persamaan dan perbedaan latar belakang teman-temanmu, sehingga timbul kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 6 gambar yang saling berhubungan. Coba buatlah cerita sesuai urutan gambar ya. Coba perhatikan contoh dari Bu Evi. Suatu hari seorang nenek ingin berkunjung ke rumah cucunya. Nenek berangkat menggunakan bus. Setelah sampai di perkotaan, nenek berencana ingin menyeberangi jalan dengan menggunakan zebra cross. Ia dibantu oleh seorang anak yang sekaligus juga merupakan teman akrab cucunya. Anak itu pun menuntun nenek ke arah rumah cucunya. Nenek pun sampai di depan rumah sang cucu. Nah, bagaimana cerita yang kalian buat? Bu Evi tunggu ya. Nah, kalian baru saja mengamati 6 gambar beserta membuat cerita yang berkaitan dengan gambar. Sekarang, cobalah untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Menurut Bu Evi nih ya, rambu lalu lintas yang terlihat pada gambar tersebut adalah zebra cross, papan petunjuk masjid, papan petunjuk arah, dan lampu lalu lintas. Pertanyaan yang kedua, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Menurut Bu Evi ya, hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan adalah lampu lalu lintas. Kita baru diperbolehkan menyeberangi jalan ketika lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Selain itu, pastikan untuk menyeberang pada tempat yang disediakan, yaitu zebra cross. Nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu adalah empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contoh kue tradisional lainnya adalah onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Nah, coba perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Dari diagram dapat kita ketahui bahwa onde-onde disukai oleh 40 orang. Klepon disukai oleh 25 orang. Dodol disukai oleh 5 orang. Serabi disukai oleh 35 orang. Dan kue lapis disukai oleh 50 orang. Nah, sekarang dari diagram tersebut, coba selesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertama, berapa banyak anak yang menyukai serabi? Kedua, berapa banyak anak yang menyukai klepon? Tiga, apa nama kue yang paling banyak disukai? Keempat, apa nama kue yang paling sedikit disukai? Dan pertanyaan yang kelima,
Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari diagram tersebut? Kalau menurut Bu Evi, dari 50 orang anak, ternyata semuanya menyukai kue lapis. Semua anak menyukai kue tradisional lebih dari satu jenis. Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia, lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang coba perhatikan tabel berikut ini. Berilah tanda centang untuk sikap yang menghargai perbedaan. Dari beberapa sikap yang tertera pada tabel, dapat kita ketahui bahwa sikap yang menghargai perbedaan diantaranya adalah nomor 1, yakni menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Kemudian nomor 3, yakni bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Serta nomor 5, yakni menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Nah, sekarang cobalah untuk mencari informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Pilihlah rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Coba perhatikan Bu Evi ya. Rumah adat dan pakaian adat seperti ini berasal dari Bali. Rumah adat dan pakaian adat seperti ini berasal dari DKI Jakarta. Rumah adat dan pakaian adat seperti ini berasal dari Papua. Rumah adat dan pakaian adat seperti ini berasal dari Aceh. Rumah adat dan pakaian adat seperti ini berasal dari Kalimantan Barat. Nah, dari sini adakah manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Cobalah kalian tulis pendapatmu tentang manfaat keberagaman pakaian di Indonesia ya. Menurut Bu Evi, manfaat keberagaman pakaian di Indonesia adalah kita dapat mengetahui jenis-jenis pakaian yang tersebar serta fungsinya. Nah, bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Nah, kira-kira demikian pembelajaran kita kali ini ya. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan dengan disiplin menerapkan 5M protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.